Kita sebagai pendidik atau dosen itu harus mengerti dan memahami atau berusaha memahami paradigma model pembelajaran yang kita lakukan. Apakah itu menggunakan paradigma behavioristik atau konstruktivistik, ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah paradigma ini sebagai arah, ya. Jadi sebagus apapun sistem atau kurikulumnya atau evaluasinya atau kelasnya, selama dia itu belum jelas paradigmanya, maka pembelajarannya akan ngambang atau tidak bisa menyeluruh. Jadi paradigma ini hal yang sangat krusial sehingga nanti tahu arahnya. Jadi yang diinginkan model pembelajaran yang kita terapkan itu mau mengarah kemana, mau mengarah kemana, sehingga ketika arahnya jelas, maka usaha-usaha yang dilakukan ke arah sana itu akan jelas, gitu loh. Jadi kalau selama pembelajaran itu tidak ada atau tidak dirumuskan arahnya kemana, maka usaha-usaha ke sana itu ya mungkin bisa sampai tapi nggak akan tepat, gitu loh, ya. Jadi paradigma merupakan landasan penting untuk mengarahkan pembelajaran yang akan diinginkan, gitu loh. Misalkan kalau modelnya adalah menggunakan paradigma konstruktivistik, ya berarti pakai pendekatan kontekstual. Berarti nanti strateginya harus menyesuaikan, berarti menggunakan strategi pembelajaran yang itu mendukung, ya, yang itu searah dengan paradigma konstruktivistik. Misalkan menggunakan strategi pembelajaran problem solving atau PBL, ya, atau PJBL, ya, project based learning, ya, atau menggunakan inquiry atau active learning. Itu adalah salah satu atau salah dua, ya, model strategi pembelajaran yang itu searah dengan visi misi paradigma konstruktivistik. Kemudian nanti mungkin model pembelajarannya itu mungkin pakai case based learning atau project based learning yang saat ini menjadi pedoman atau menjadi acuan di kurikulum Merdeka. Kemudian kalau strateginya seperti itu, maka kita pilih metode pembelajarannya harus sama atau harus yang itu memang ciri khasnya PBL atau BJBL, yaitu nanti mengacu pada konstruktivistik. Misalkan pakai metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, presentasi, demonstrasi, eksperimen, resitasi, problem solving, ya, atau juga jigsaw, atau model atau metode pembelajaran, ya, CTL, ya, itu bisa. Kemudian tekniknya bagaimana? Nah, teknik ini kan sesuai dengan gaya mengajar setiap dosen. Di dalam menerapkan misalkan metode diskusi itu antara satu dosen satu dengan yang lain kadang-kadang tekniknya beda meskipun metodenya sama. Misalkan kalau saya itu sebelum diskusi itu kita mencari sumbernya, misalkan sumber yang nanti menjadi referensi saat ada diskusi. Atau bagi dosen yang lain langsung aja bentuk kelompok, setelah kelompok baru dikasih sumbernya. Ada juga yang langsung kepada topiknya. Nah, jadi sama-sama metode diskusi tapi teknik implementasi atau teknik pembelajarannya itu adalah bahasa kampanye adalah teknik implementasi dari metode yang dia gunakan. Sehingga di sini ditemukan variasi bagaimana
menerapkan metode A dengan cara masing-masing gitu. Pasti beda meskipun metodenya sama. Jadi hanya gaya dan tekniknya aja yang beda, tapi metodenya sama. Kemudian evaluasinya. Nah, evaluasi atau alat ukur ini kalau kita menggunakan paradigma konstruktivistik, maka ini lebih fleksibel, tidak kaku, kemudian lebih holistik, integratif. Jadi tidak hanya menilai segi kognitifnya mahasiswa, tapi juga menilai psikomotorik, afektif, sehingga soal maupun yang diuji atau yang dievaluasi, yang dinilai dosen itu bukan satu aspek atau satu kompetensi, tapi kompetensi 3 itulah yang saat ini memang menjadi patokan ya, efektif, kognitif, dan psikomotorik. Hemat saya semua MK atau semua mata pelajaran, bahkan semua materi, tolak ukurnya harus menilai di situ. Jadi tidak bisa kita menggunakan paradigma konstruktivistik, kemudian strateginya misalkan PBL atau PJBL, metodenya misalkan menggunakan resitasi, diskusi, presentasi misalkan, kemudian evaluasinya hanya pada kognitif ya, misalkan jelaskan konsep, apa yang Anda ketahui tentang A dan B, enggak itu. Jadi yang dinilai adalah selain kognitif, pengetahuan dia tentang materi yang dia dapat adalah juga pada afektifnya. Nah, afektif itu berarti bisa diukur dari misalkan pengumpulan tugas, apakah tepat waktu. Kemudian ketika presentasi apakah dia aktif, apakah muncul kerjasama, kolaborasi. Kemudian psikomotorik, nah itu kan hasilnya bagaimana, produknya bagaimana, solusi yang dia tawarkan bagaimana, bagus enggak, kreatif enggak, gitu loh. Sehingga di sini adil gitu loh. Ketika kita menilai satu kelompok itu tidak hanya pada hasilnya, ya tidak hanya pada produknya saja harusnya, tapi prosesnya itu, keaktifan, kolaborasi, kemudian saat dia menjelaskan presentasi kan, kemudian tanya jawabnya itu dinilai. Sehingga kalau model penilaian seperti ini, saya jamin mahasiswa tidak akan ada yang tidak lulus, nah, atau tidak ada yang kena remedi, atau tidak ada yang nilainya kurang. Nah, sebab mahasiswa itu nilainya berkurang atau dia nggak lulus, saya nggak bicara karena dia menghilang, tidak pernah masuk, tidak pernah mengerjakan tugas, saya tidak bicara itu hal yang sudah mutlak, jelas, sudah nggak bisa ditolong ya. Ini bagi mahasiswa yang dia aktif ya, cuma dosennya itu mengacu pada pengetahuan, sedangkan potensi mahasiswa itu tidak bisa diukur dengan pengetahuan akademik, nggak bisa ya, karena dia punya sikap, dia punya kreativitas. Apalagi kreativitas ini kan jauh lebih luas gitu ya. Itu jadi pembelajaran tidak hanya pada aspek apakah kamu tahu, jelaskan, analisa, bukan itu saja, tapi pada pembentukan sikap, performan, kemudian psikomotorik, kreativitas, itu kan bisa bentuknya beragam. Nah itu, sehingga saya jamin ketika dosen itu mengerti cara menilai mahasiswa dengan menggunakan pendekatan kontekstual ya, itu saya kira mahasiswa akan mendapatkan keadilan. Itu ya, satu. Yang kedua, ciri khas dari paradigma konstruktivistik adalah soal itu bukan hanya satu variasi atau satu jenis ya, maaf, tapi bervariasi. Jadi ketika kita mengukur misalkan pemahaman mahasiswa mengenai misalkan Islam dan politik misalkan ya, itu tidak hanya jelaskan pengertian Islam dan politik, jelaskan pandangan Islam dengan politik, itu kan kognitif.
Ya, anak-anak yang cerdas dari psikologi mereka pasti dapat nilai bagus. Tapi anak-anak yang itu kurang baca, kurang buka-buka buku, atau dia itu lemah di situ, saya kira dia kan nggak bisa, bahkan jelek nilainya. Sehingga kalau kita gunakan itu berarti ada variasi soal, itu ya. Satu itu adalah soal yang itu untuk mereka-mereka yang menguatkan sisi akademiknya. Jadi masalah konsep Islam bagaimana terhadap politik, pandangan Islam, pendapat tokoh-tokoh itu bagaimana. Kemudian yang variasi kedua, misalkan tetap kita patukan pada topik kita Islam dan politik. Tetapi variasi soal yang kedua adalah eh, apa buatlah kerangka pemikiran. Nah, ini kan berarti kreasi. Buatlah kerangka pemikiran atau desain hubungan Islam dengan politik. Jadi dia nggak memikirkan jawaban pendapat A pendapat B, tapi dia itu mendesain. Jadi ini dia membuat roadmap atau peta konsep. Ini kan bagi-bagi anak yang suka seni yaitu desain itu kan mencoba gitu loh. Jadi mereka itu nanti hasilnya desain. Yang itu bentuknya apa ya? Itu bisa. Yang ketiga itu mengkritisi artikel yang itu berbau Islam dan politik. Jadi tugas dia bukan menjawab soal, tapi mengkritisi satu artikel yang itu temanya adalah politik dan Islam. Ya. Yang keempat misalkan itu adalah mengkritisi video tentang Islam dan politik. Ya, jadi di sini itu anak-anak yang memang nggak suka baca, hanya suka mendengar. Nah, ini kesempatan mereka. Jadi mereka memilih video tentang Islam dan politik, ya, video YouTube ya. Itu mereka dengar, terus mereka kritisi apa hasil dari penjelasan itu, terus masukkan dia apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Atau yang kelima, jadi yang kelima adalah eh, melakukan studi kasus. Jadi interview kepada tokoh-tokoh politik misalkan seperti ya Pak Lurah, Pak RT yang itu levelnya level yang bisa mudah ditemui ya. Nggak harus ke legislatif loh ya. Atau tokoh masyarakat atau aparat-aparat yang emang itu bisa dijangkau, itu kan dicarikan pendapat mereka tentang bagaimana Islam dengan politik. Dari situ kan topik satu itu punya 5 variasi soal. Sehingga dari 20 mahasiswa misalkan itu boleh memilih Anda mau menjawab soal yang variasi yang jenis 1 tadi, atau jenis 2 tadi, atau jenis 3 tadi, atau jenis 4 tadi, atau jenis 5 tadi. Itu hemat saya adalah contoh-contoh soal yang itu menggunakan paradigma konstruktivistik. Saya kira itu mungkin nanti bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.